Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil evaluasi kami terkait program gizi yang ada di Puskesmas Karanganyar tahun 2016. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mira Syahidah. Boleh dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin Asih. Masih terkendala jaringan ya Pak ya. Selanjutnya Dedi di kelompoknya ada Asy Kirani. Selanjutnya ada Silmi, mungkin bisa on cam. Oke, mungkin terkendala jaringan juga ya Pak ya. Selanjutnya ada Hari. Silakan Hari. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Perkenalkan, nama saya Winda Agustiana. Oke, baik. Itulah anggota-anggota dari kelompok 6 Pak. Mungkin langsung saja ke presentasi kami. Di next. Selanjutnya. Bisa di selanjutnya, Mir. Error. Masih di cover. Udah. Udah. Oke, baik. Nah, pertama ini ada perencanaan. Jadi di perencanaan ini kami mengidentifikasi dari hasil evaluasi program. Jadi di Puskesmas Karanganyar ini terdapat 10 program gizi, nah di mana rata-rata sebenarnya semuanya sudah mencapai target. Namun ada 2 program gizi yang itu masih di bawah target, yakni keberhasilan penimbangan dan juga hasil eksklusif. Untuk besaran masalah keberhasilan penimbangan ini sebesar 69,21% dan hasil eksklusif 65,7%. Selanjutnya. Oke, jadi keberhasilan penimbangan ini etiologinya yang menurut kami adalah pola makan yang kurang, pola asuh yang tidak memadai, dan juga tingkat pengetahuan orang tua yang kurang. Dan ini bisa dilihat simptomnya itu dari besaran masalahnya, yaitu capaiannya itu sebesar 69,21%, yang dimana targetnya itu adalah sebesar 80%. Begitu juga dengan ASI eksklusif, yang dimana capaian persentasenya itu sebesar 65,7%, dimana itu sangat di bawah target, yang dimana targetnya itu adalah 80%. Nah, untuk etiologi ASI eksklusif sendiri, itu ada ASI ibu kurang lancar, masih terdapatnya rumah sakit yang menyediakan susu formula bagi bayi, dan si ibu ini berasumsi kalau si bayi masih lapar sehingga ibu memberikan makanan tambahan yang dimana di usia 0-6 bulan harusnya belum mendapatkan makanan tambahan. Selanjutnya. Oke, baik. Jadi dari prioritas masalah ini kami menggunakan kriteria urgency, seriousness, dan growth untuk menentukan prioritas masalah. Nah, dari itu untuk cakupan keberhasilan program penimbangan, kami merasa itu tingkat urgent namun masih di poin 3, dan seriusnya di poin 3, dan growth-nya 2, kurang tumbuh. Nah, untuk cakupan dan total dari poin itu sebesar 11. Nah, untuk cakupan eksklusif, di sini kami menentukan itu sangat urgent untuk segera diselesaikan dan juga cukup serius dan cukup tumbuh untuk segera diselesaikan, dan sehingga poin totalnya itu sebesar 13. Jadi prioritas masalah dari pilihan kami ini adalah cakupan ASI eksklusif. Selanjutnya. Oke, ini adalah akar masalah dari ASI eksklusif, yang dimana itu adalah pertumbuhan bayi dan balita dan asupan makan ibu. Nah, untuk pertumbuhan bayi dan balita,
Ini dapat mempengaruhi daya tangkap yang kurang. Di mana ASI eksklusif ini jika kurang, tidak mendapatkan ASI eksklusif, dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi dan balita. Yang dimana itu bisa daya tangkapnya kurang, kemampuan kognitif yang terhambat, dan juga pendataan negara. Selanjutnya. Oke, untuk pemecahan masalahnya, untuk penyebab masalahnya seperti yang tadi dijelaskan itu adalah ASI ibu kurang ajar, lingkungan tidak mendukung, dan juga pola asuh ibu. Nah, untuk alternatif pemecahan masalahnya, kami menentukan 3 program, yaitu demo masak ASI booster, yang kedua menyediakan layanan kesehatan atau puskesmas, yang ketiga pendampingan, penyuluhan, dan pemberdayaan. Nah, pemecahan masalah yang terpilih itu adalah pendampingan, penyuluhan, dan pemberdayaan. Kenapa kami memilih program tersebut? Karena kami diperkirakan kita memiliki banyak waktu nih untuk mengedukasi ibu, dan juga untuk kebutuhan program ini biayanya lebih sedikit dibandingkan demo masak atau menyediakan layanan. Selanjutnya. Oke, untuk penggerakan dan pelaksanaannya, mungkin sama seperti program-program yang lain, kami akan mengadakan rapat bulanan terlebih dahulu sebelum melaksanakan program tersebut, lalu akan ada pengarahan, lalu pelaksanaan kegiatan, dan lokal karya mini untuk mengonexnya. Oke, MP3, pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja. Nah, untuk intervensinya, gizi spesifik, kami melakukan penyuluhan tentang inisiasi menyusui dini, lalu ada promosi tentang pendampingan ASI eksklusif, dan untuk gizi sensitifnya itu berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, yaitu memberikan bantuan pangan non-tunai. Nah, outputnya itu berharap itu bisa meningkatkan konsumsi gizi, memperbaiki pola asuh, dan memperbaiki pelayanan kesehatan. Dan untuk intermediate outcome-nya itu dapat seperti yang tadi itu memperbaiki asupan gizi, asupan ASI eksklusif, dan penurunan infeksi. Dan harapannya itu dapat mencapai cakupan ASI eksklusif yaitu sebesar 80%. Selanjutnya. Oke, mungkin sekian hasil presentasi kerja kami mengenai evaluasi program gizi di Puskesmas Karanganyar, dan rancangan program kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya izin mewakili rekan-rekan kelompok 6, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.